Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sony Eka Nugraha selaku moderator dan juga pembawa acara pada kegiatan kita hari ini. Sebelum kita memulai acara kita, izinkan saya membawakan sebuah pantun untuk penyemangat kita untuk menjalani kegiatan kita pada hari ini. Pergi ke Parapat di akhir pekan, singgah sebentar di Lubuk Pakam. Selamat datang kami ucapkan untuk Tuan dan Puan yang kami banggakan. Yang kami hormati, Ibu Wakil Rektor 3 Universitas Sumatera Utara, Ibu Profesor Dr. Apoteker Poppy Angelisa Zaitun Hasibuan, MSI. Yang kami hormati, Kepala Biro P2KM, beserta jajaran. Yang kami hormati, para staf ahli rektor, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Selamat datang dalam acara sosialisasi website Sinta 3 yang diselenggarakan oleh Biro Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama Universitas Sumatera Utara. Sebelum kita memulai urutan acara kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan rundown kegiatan kita. Yang pertama adalah sambutan dari Wakil Rektor 3 yang dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh Bapak Indra Aulia STI MKOM, kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, kita langsung masuk ke sesi yang pertama, yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Ibu Dr. Poppy Angelisa Zaitun Hasibuan selaku Wakil Rektor 3 Universitas Sumatera Utara. Kepada Ibu kami persilahkan. Silakan Ibu, masih mute Ibu? Udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dekan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, Ketua Direktur Sekolah Pascasarjana USU, para wakil dekan 3 di lingkungan Universitas Sumatera Utara, Ketua Program Studi dan Ketua Departemen Prodi D3, S1, S2 maupun S3 yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini alhamdulillah ya kita dapat berkumpul dan pertama kali saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk mendengarkan ya pemaparan mengenai sosialisasi website Sinta 3. Barangkali kita semua sudah tahu Sinta itu apa gitu ya. Tapi ketika pada saat kita pengisian kemarin untuk pemeringkatan IKUI, kita harus mengisi sister, kemudian dikaitkan dengan Sinta. Ternyata banyak sekali dosen yang tidak tahu gitu ya, tidak tahu Sinta itu apa. Berarti ada Sinta, ada sister, ada brother, banyak sekali gitu ya. Nah, kita nggak bisa terlepas dari website ini, karena ini adalah bank data luaran penelitian, luaran kegiatan penelitian pengabdian dosen gitu ya. Kemudian juga sebagai data pemeringkatan. Kemudian juga kita bisa, dosen maupun universitas bisa mengetahui posisi kita berada di mana di antara sesama universitas yang lain. Jadi kita nggak tahu mengenai ini. Dan kemudian sekarang ini sudah ada yang terbaru yaitu Sinta 3, seperti nanti akan disampaikan oleh Pak Indra. Harapan saya, para dekan, para wakil dekan, Kaprodi maupun Kadep dapat bantu menyebarkan, memviralkan, mensosialisasikan ke para dosen yang ada di lingkungannya masing-masing. Sehingga kita semua, satu USU ini jadi jadi alert, dan jadi peduli dengan Sinta ini. Gitu. Barangkali itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Popi atas sambutannya sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Jadi baik Bapak Ibu, kita lanjutkan langsung kepada paparan terkait website Sinta 3 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Indra Aulia STI MKOM. Kepada Bapak Indra, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 3, Bapak Ibu para staf ahli rektor, Bapak Ibu dekan, para wakil dekan, para kaprodi dan sekprodi yang hadir di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan apa yang terbaru dari Sinta dan nanti kiranya Bapak Ibu para pimpinan bisa menyampaikannya kepada Bapak Ibu dosen di lingkungan fakultas dan program studinya masing-masing. Baik Bapak Ibu, ini saya akan sampaikan. Boleh saya share screen ya? Oke. Baik Bapak Ibu, ini hari ini kita akan sampaikan terkait sosialisasi Sinta 3. Selama ini Bapak Ibu itu menikmati Sinta website yang halaman lama, jadi sinta.kemendikbud.go.id. Nah, sejak bulan ini Kementerian telah menerbitkan sebuah website terbaru dari Sinta, yaitu Sinta 3.kemendikbud.go.id. Nah, ketika kita mengakses website yang lama Sinta yang lama masih aktif. Tetapi website Sinta yang baru itu akan dikasih link bagian atas. Jadi nanti ada link di bagian atas dan kemudian akan bisa Bapak Ibu akses. Nah, sebelum itu tadi yang disampaikan oleh Bu WR3 bahwa peran dari Sinta itu menjadi peran penting Bapak Ibu. Jadi perannya adalah sebagai pangkalan data dari berbagai macam sistem yang ada di perguruan tinggi. Jadi kalau saya ambil contoh semacam sister, begitu ya, itu juga bergantung secara vertikal datanya dari Sinta. Kemudian ada beberapa data pemeringkatan, itu juga mengambil dari data Sinta. Nah, untuk laporan indikator kinerja utama, itu juga mengambil data dari data Sinta. Nah, Bapak Ibu, melihat urgensi dari Sinta itu cukup penting, tentu ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh universitas. Butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu para pemilik akun dari Sinta itu sendiri. Saya perlu sampaikan pagi hari ini, mungkin mohon dikoreksi kalau nanti salah Pak Imsar atau Bu Popi, tapi ini adalah data yang tersaji di dalam Sinta kita, bahwa Universitas Sumatera Utara itu masih bertengger di 10 urutan ke-10 begitu ya. Dari sisi pencapaian publikasi Scopus saat ini sampai dengan tahun 2021. Jadi kalau kita lihat ada IPB, ITB, ITS, LIPI, UB, UGM, UI, Undip, UNS, kita masih masuk dalam jajaran 10 besar. Itu berdasarkan versi Sinta. Nah, hanya saja versi Sinta ini perlu ada pemuktahiran nantinya. Kalau kita tidak muktahirkan data, maka ya posisi kita tidak akan naik. Nah, oleh karena itu, kenapa hari ini kita perlu sama-sama menyamakan persepsi terlebih dahulu dan apa fitur yang ada di Sinta 3 nantinya. Kemudian, Bapak Ibu, ini yang tampilan di bawah. Ini adalah tampilan di mana yang ini tampilan Sinta 3 saat ini, ya, di mana kita pun bisa melihat skor dari Universitas Sumatera Utara. Kemudian kita bisa tahu bahwa USU punya 16 jurnal yang sudah terakreditasi oleh Kementerian. Kita punya 161 departemen yang terdaftar di PDDikti, karena Sinta mengambil data departemen kita atau program studi itu dari PDDikti. Dan kemudian kita punya dosen yang aktif, sampai hari ini adalah 1.849 dosen. Belum lagi ditambah dosen-dosen yang masih belum diverifikasi, karena itu dosen baru.
Nah, Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan, di tampilan yang sebelah kanan, ini adalah kondisi existing dari Sinta, dari USU. Jadi kita bisa melihat jumlah jurnal kita yang Q1 ada 528 sampai dengan hari ini, kemudian Q2 ada 623, kemudian Q3 ada 1856, Q4 ada 3826, dan non-kuartil itu ada 1252. Ini adalah kondisi existing Universitas Sumatera Utara sampai dengan hari ini. Jadi ini kalau kita lihat last update-nya masih dilakukan tadi malam, gitu, tadi malam terakhir oleh Sinta. Nah, kalau kita lihat sebarannya, tentu ini ada sebaran research output-nya. Jadi kalau dari artikel, dari jurnal, dari conference, ya secara idealnya tentu hampir berimbang karena beda-beda tipis, begitu ya. Nah, kalau kita lihat sepanjang perjalanan dari 1849 dosen di Universitas Sumatera Utara, kita sepanjang perjalanan mengikuti publikasi di Universitas Sumatera Utara, kita sudah mencapai 8.085. Tapi ini 8.085 itu masih tersebar di beberapa artikel yang tadi saya sampaikan, mungkin ada di conference proceeding, ada di jurnal, dan sebagainya. Nah, dari 8.085 ini, jurnal kita sejauh ini sudah disitasi sebanyak 31.265. Ya. Sementara kalau site per dokumen itu hanya 4.369 kalau per dokumen. Sementara kalau citation per researcher itu hanya 17,19. Ini poin nilai penilaian dari Sinta. Ada rumus sendiri. Nah, sementara dari Google Scholar itu ada 64.575. Tetapi Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan angka ini adalah angka yang tidak valid bagi Universitas Sumatera Utara. Kenapa saya katakan angka 64.575 ini adalah angka yang tidak valid? Karena Google Scholar dari Bapak Ibu dan Bapak Ibu dosen lainnya itu tidaklah rapi. Ya, saya katakan tidaklah rapi dalam bentuk misalnya saya bisa saja menyeting Google Scholar saya menjadi otomatis. Sehingga nama yang similar dengan saya, yang sama berdekatan dengan Indra atau dengan Aulia saja, punya siapa saja di berbagai belahan bumi, begitu, belahan dunia, dia akan diambil dan masuk ke dalam tempat kita. Dan ini banyak terjadi di dosen-dosen kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu para pimpinan, saya berharap Bapak Ibu bisa kembali menotifikasi kepada Bapak Ibu para staf pengajar, agar melihat kembali Google Scholar-nya. Karena Google Scholar juga berfungsi atau bermanfaat untuk pemeringkatan yang lain. Jadi tentu ini perlu diperhatikan. Nah, karena supaya kita mencapai validitas yang baik, maka 64.000 ini harus kita perbaiki lagi. Bisa jadi angka ini bertambah, karena ada beberapa settingan di Google Scholar yang tidak disetting secara otomatis, sehingga Bapak Ibu para pengguna akun harus menambahkannya secara pribadi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, yang terbaik dari fitur Sinta 3 sekarang adalah kita bisa melihat capaian yang tahun ini. Jadi kita sudah sampai dokumen WOS kita 845 dokumen. Sementara dokumen-dokumen Bapak Ibu yang masuk ke dalam Garuda, karena kementerian menambahkan satu indeksasi yang dikenal dengan Garuda, dan Garuda ini adalah kewajiban para pengelola jurnal di lingkungan fakultas dan program studi untuk mendaftarkan jurnalnya ke Garuda, sehingga para artikel atau artikel-artikel yang terbit di jurnal kita itu bisa masuk ke dalam hitungan Garuda. Tetapi ini Garuda masih kami mencari tahu apakah 1403 ini memang punya USU semuanya, ataukah dokumen jurnal yang diindeks oleh Garuda. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah 3 verifikator yang ditugaskan oleh kementerian sejak tahun 2018. Jadi sejak berdirinya Sinta, ada 3 verifikator yang ditugaskan untuk menangani Universitas Sumatera Utara. Yang pertama, Dr. Erna Budiarti Nababan.
Bapak Ibu bisa melihat di dashboard Sinta Bapak Ibu sekalian. Jadi ada emailnya namanya ernabrn@usu.ac.id. Yang kedua email Bapak Ibu bisa menginformasikannya ke saya, ke indra.aulia@usu.ac.id. Yang ketiga Pak Romi Fadilah Rahmat di romi.fadilah@usu.ac.id. Meskipun demikian, Bapak Ibu kalau tidak mau menghubungi kontak pribadi, kami menyediakan satu email khusus layanan helpdesk Sinta saja. Jadi semua permasalahan, persoalan yang Bapak Ibu hadapi dengan Sinta, Bapak Ibu bisa meng-emailnya kepada kami melalui email yang sudah kami buat, yakni helpdesksinta@usu.ac.id. Permasalahan-permasalahan apa saja yang bisa kami terima? Yang pertama adalah permasalahan terkait tentang Bapak Ibu lupa password misalnya. Kalau melalui email kami akan membalasnya secara resmi sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian ada perpindahan afiliasi. Mungkin di tempat Bapak Ibu para pimpinan ada dosen yang tadinya mungkin dari kampus lain, sekarang telah menjadi dosen di tempat kita. Maka Bapak Ibu perlu memindahkan afiliasi mereka ke Universitas Sumatera Utara. Bagaimana prosedurnya? Biasanya mereka mengkontak kami untuk memindahkan afiliasinya dengan membawa beberapa bukti yang dibutuhkan. Nah, jika itu ada, silakan diinformasikan ke helpdesk Sinta. Maksimal kami akan respon 2 kali 24 jam setelah kami memverifikasi dan memeriksa dokumen yang dimaksud tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah halaman Sinta 3. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian sudah mulai meminta Bapak Ibu dosennya untuk masuk ke halaman ini, ke halaman sinta3.kemdikbud.go.id. Ini adalah halaman yang terbaru dari Sinta. Jadi harapannya adalah kita sudah masuk ke dalam website yang terbaru, yaitu website Sinta 3. Nah, dalam website Sinta 3 ini Bapak Ibu bisa login di bagian atas. Nanti akan didemokan. Mungkin saya akan minta bantuan Pak Sony karena saya dari jaringan USU tidak bisa masuk dari tadi ke websitenya Sinta 3. Tapi nanti saya coba minta Pak Sony masuk. Kemudian nanti kita akses di sini. Nanti saya akan tunjukkan fitur-fitur baru yang bisa Bapak lakukan. Selama ini Bapak Ibu menunggu kami untuk melakukan sinkronisasi. Jadi misalnya Bu Tira atau Pak Aulia ada dokumen baru begitu ya, baru terindeks Scopus masuk. Nah, tidak langsung bisa masuk Sinta karena kami harus bekerja memverifikasi dan mensinkronisasi sebanyak 1.856 dosen tadi. Tapi dengan fitur Sinta 3 yang sekarang, Bapak Ibu bisa melakukannya sendiri tanpa harus menunggu kami. Kalaulah tidak dilakukan Bapak Ibu, ya tidak apa-apa, nanti pada waktunya kami akan mensinkronkan. Tetapi kalaulah Bapak Ibu mau mensinkronkan sendiri, sekarang sudah bisa. Baik itu dari jurnal, baik dari yang Scopus, baik itu yang Google Scholar, ataupun itu yang yang Web of Science. Jadi bisa dilakukan sendiri. Nah, hanya yang nanti berbeda adalah kami memohon bantuan Bapak Ibu, karena seperti HKI, kemudian buku, itu kami tidak bisa melakukan tanpa bantuan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu yang memasukkan, nanti kami akan memverifikasi, karena di sisi verifikator ada fitur baru namanya Verify. Jadi kalau Bapak memasukkan HKI, Bapak Ibu memasukkan HKI nantinya, tapi tidak langsung otomatis tercentang atau terchecklist gitu. Ada verifikasi yang harus dilalui dan itu kami akan mengecek apakah itu memang dokumen Bapak Ibu atau bukan. Begitu halnya juga buku. Tetapi berbeda dengan research, kemudian community service kayak pengabdian itu masih belum tersinkronisasi dengan baik dengan Sinta yang saat ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu berhasil login, ini akun pribadi Bapak Ibu dosen ya. Jadi nanti bisa login, yang terlihat adalah tampilan seperti ini. Jadi pertama dashboard nilai kita, kemudian explore Sinta itu nanti saya tunjukkan.
Dashboard itu halaman utama, kemudian Explore Sinta Bapak Ibu akan dikembalikan ke halaman utama dari Sinta itu. Kemudian list verifikator nanti akan ditampilkan hanya nama saya, nama Bu Erna, nama Pak Romi. Kemudian kalau mau melakukan sinkronisasi terhadap dokumen Scopus Bapak Ibu, WOS atau Garuda atau Google Scholar, barulah kita memasuki fitur My Sinta. Nanti ada tanda panah ke bawah. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian ini ada fitur baru saja, COVID-19, itu hanya research dan layanan pengabdian yang related dengan COVID-19. Tapi ini di luar kendali kita. Biasanya kementerian langsung yang akan menghandle-nya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya minta tolong Pak Sony, boleh dibantu share webnya, nanti saya arahkan. Oh, baik Pak Indra. Oke. Pak Indra, sudah nampak Pak? Sudah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari Sinta yang lama. Jadi kalaulah Bapak Ibu tidak hafal masuk ke Sinta yang lama, Bapak Ibu bisa mengklik tombol yang ada di atas. Jadi itu ada pesan baru dari Kementerian, New Science and Technology Index Sinta version 3. Jadi klik saja tombol merah di atas. Jadi nanti akan berpindah ke dashboard yang lain. Ini tampilannya, gitu ya. Tampilan Bapak Ibu. Kemudian di bawah, saya berharap Bapak Ibu juga memanfaatkan layanan-layanan yang sudah disediakan. Jadi kayak Garuda, kemudian ada SIM Liptapmas, begitu, ada Anjani untuk pelaporan pelanggaran, kemudian ID menulis. ID menulis ini kolaborasi penulis. Jadi kementerian menjembatani kolaborasi penulis dengan sistem yang namanya ID menulis. Kemudian ada Rama Repository, ini adalah menampung repository untuk skripsi, tesis, dan disertasi yang ada, tapi ini belum kita manfaatkan. Kemudian ada Arjuna untuk indeksasi jurnal yang kita miliki. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melihat, ya, ingin masuk ke dalam, ini mungkin logout dulu Pak Sony, ya, mungkin logout dulu, kembali ke halaman tadi Pak Sony. Klik saja, klik tombol merah, oke. Nah, ini tampilan yang Bapak Ibu terima pertama kali, ya, ketika masuk ke dalam sinta3.kemdikbud.go.id. Kalau Bapak Ibu mau login, itu ada tulisan login di pojok kanan atas, silahkan diklik saja login, nanti akan dipindahkan ke halaman login. Silahkan nanti Bapak Ibu masukkan. Sekarang ada fitur forget password, ya. Jadi kalaulah tidak berfungsi, nanti Bapak Ibu bisa kontak kami akan bantu. Tetapi sejauh yang saya coba dengan tim ini masih berfungsi. Jadi kalau lupa password, nanti akan dikirim reset passwordnya ke email yang terdaftar. Lagi-lagi Bapak Ibu harus tahu dulu emailnya. Kalau emailnya juga lupa, nanti boleh kontak kami coba bantu. Silakan Pak Sony dimasukkan email Pak Sony. Kemudian kita login Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya tidak langsung ke dashboard yang tadi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa arahkan pilihannya di bawah nama Bapak Ibu, itu ada Sony, kemudian klik ke bawah My Profile. Jadi kita masuk ke My Profile, ya. Nah, di My Profile ini kita akan masuk. Pertama kali ketika Bapak Ibu mengakses pertama kali, ya. Misalnya ini Bu Duira pertama kali masuk, belum pernah masuk ke Sinta 3 ini, ya. Maka ada pesan utama, Bapak Ibu diminta mengganti password terlebih dahulu. Jadi masuk ke dalam Sinta harus mengganti password yang lama, karena definisi mereka password yang lama itu tidak secure, gitu ya. Jadi boleh diganti, ya. Kalau tidak diganti dia akan terus muncul seperti itu. Setiap kita masuk, ya Bapak Ibu. Jadi saya berharap bisa memanfaatkan itu dengan baik. Kemudian tadi yang saya katakan, kalau kita mengklik Explore Sinta, kita kembali ke halaman yang utama tadi, ke halaman Indo. Ya, kita kembali kemari. Ya. Kemudian kalau kita klik back, coba klik. Nah, kita klik list verifikator PT, Bapak Ibu akan kelihatan bahwa USU punya 3 verifikator yang terdaftar saat ini.
Yang pertama adalah Erna Budiarti Nababan, Indra Aulia, dan Romi Fadilah Rahmat. Kemudian untuk yang tadi saya katakan, Mai Sinta, ini sekalian aja saya jawab pertanyaan Pak Hasan Petrus. Password barunya ada kategori, ya ada kategori. Nanti di tempat itu harus ada uppercase, ada lowercase. Jadi ada kata huruf besar, ada huruf besar, ada huruf kecil. Ada unique case. Unique case itu mungkin ada simbol tanda dolar atau tagar ya, tag atau dan sebagainya. Kemudian ada number. Jadi kalau bisa itu terpenuhi yang kategori password yang baru tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau sudah kita masuk itu ke My Sinta. Di My Sinta kalau klik Publication Scopus, ada Publication Scopus, ada Publication WOS. Nah, ketika masuk ke Publication Scopus, ini yang saya bilang, Bapak Ibu tidak lagi perlu menunggu kami. Misalnya Pak Hasan punya publikasi yang baru saja terbit, baru saja hari ini, gitu, terindeks di Scopus dan sudah masuk di Scopus. Tidak perlu menunggu kami, cukup menekan tombol yang di atas. Ke atas Pak Sony, paling atas, menekan tombol yang paling atas tadi. Nah itu, ada request synchronization. Jadi Bapak Ibu bisa meminta sinkronisasi sendiri ke sistem tanpa harus menunggu kami. Jadi diklik saja. Kok pindah halaman? Jangan di tab baru. Dia klik saja. Ini sepertinya belum ini Pak. Nah, masuk tab baru dia. Oh, ini di Safari. Oke lah. Nanti web bisa dijalankan sebenarnya. Ini tempat saya tadi bisa. Cuma tadi agak error tempat saya. Nggak bisa buka websitenya. Tapi itu bisa. Tadi malam saya masih bisa mereset dokumen. Dokumennya sudah hilang semuanya. Kemudian Bapak request synchronization masih jalan. Nanti itu bisa dilakukan sendiri oleh Bapak Ibu. Termasuk juga dokumen yang lain. Ke WOS coba, Son. Di My Sinta ada WOS, ya. Jadi bisa ke WOS. Di WOS juga mungkin Bapak Ibu selama ini bertanya-tanya, loh WOS saya kok nggak masuk gitu ya. Ternyata WOS itu dulu di Sinta yang lama itu yang mensinkronkan langsung dari Kemendikbud. Sekarang kita punya akses, para verifikator boleh mensinkronkan. Nah, Bapak Ibu juga punya akses untuk mensinkronkan sendiri dengan meminta request synchronization. Ya, nah, begitu juga halnya dengan dokumen yang ada di Google Scholar, kemudian di Garuda, ya, itu bisa dilakukan sinkronisasi oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, kalaulah Bapak Ibu tidak mensinkronkan, biasanya kami mensinkronkan, tapi dengan masa tempo yang relatif lebih lama. Kenapa demikian? Karena sinkronnya satu persatu. Jadi seperti misalnya saya membuka Ibu Marpo Ngahtun, saya akan sinkronkan dulu Ibu Marpo Ngahtun, selesai baru saya pindah ke Pak Sony, setelah selesai saya baru pindah ke Bu Popi, dan seterusnya. Jadi kalau kami cuma bertiga, ditambah dengan tim tambahan, itu ada sekitar 10 orang, menangani 1.500 sekian orang, ya 1.800 sekian, itu cukup lama, karena menunggu sinkronisasinya juga ada butuh waktu. Kami harus menunggu bahwa sinkronisasi berhasil. Nah, itu dilakukan oleh tim biasanya sebulan per 3 bulan 2 kali. Tapi dengan fitur yang sekarang, harapannya Bapak Ibu yang mungkin ingin untuk ya lebih cepat karena akan ikut mungkin penelitian dan sebagainya, itu maka tunggulah sebentar, gitu ya. Bisa melakukan sinkronisasi sendiri. Ini berkaitan sinkronisasi, ada pertanyaan juga dari Dr. Andika, setelah disinkron muncul Q1 gitu. Q-1 atau Q1 itu Q1 Pak maksudnya Dr. Andika. Jadi dia menunggu ya. Jadi nanti akan sinkron sendiri. Bapak tunggu saja 1 menitan lah gitu ya kira-kira. Tidak ditunggu pun tidak apa-apa. Langsung pindah halaman, nanti akan sinkron sendiri. Karena itu antrian. Jadi kalau misalnya 1.856 dosen tadi bersamaan ini di satu waktu, maka antriannya bisa ribuan nantinya.
Bahkan kalau kita juga bersamaan dengan kampus-kampus lain itu bisa lama gitu ya. Itu yang kami hadapi waktu Sinta yang lama, dan Sinta yang baru ini juga diadopsi oleh Sinta yang baru demikian. Jadi tetap dia menunggu antrian. Jadi first in first out. Jadi request pertama itu yang dilayani. Jadi dia yang akan selesai. Jadi ditunggu saja Dr. Andika, tidak masalah. Nanti dia akan sinkronisasi sendiri, akan tersinkronkan dengan sendirinya. Itu hanya menunggu antrian. Gitu. Kita boleh menunggu, boleh tidak, gitu ya, terhadap proses sinkronisasi. Itu berlaku tidak hanya di Scopus, di WOS juga, di Google Scholar juga, dan di Garuda juga. Kemudian di buku Bapak Ibu, ini banyak yang tidak melaporkan, ya. Saya berharap Bapak Ibu pimpinan bisa menghalo-halo kembali, menotifikasi Bapak Ibu dosen di lingkungan fakultas dan prodi yang menerbitkan buku. Mohon sekiranya menambahkan bukunya di Sinta. Jadi ada fitur add book, ya. Kalau kita klik add book, nanti kita cukup memasukkan cek ISBN. Kadang-kalanya ISBN itu ada yang error. Kenapa? Karena ISBN-nya belum kita buku yang kita sampaikan tadi belum kita laporkan ke Perpusnas misalnya. Tapi tidak masalah, itu masih bisa diisi secara manual gitu ya. Ini tentang buku ya, termasuk cover bukunya, page-nya itu Bapak Ibu harus isikan dengan lengkap. Kemudian begitu juga dengan HAKI atau IPR, Intellectual Property Right di sini, IPR. Nah, ini Bapak Ibu bisa memasukkannya dengan cara add IPR. Ya. Nanti dia akan di sebelah kanan atas, Pak Sony, ada add IPR. Ini akan bersinkronisasi dengan DJKI, ya, websitenya DJKI, Kemenkumham. Kalau nomor permohonannya belum tersinkron dengan website DJKI, tidak apa-apa, masukkan dengan manual. Tapi kalau sudah sinkron, biasanya dengan websitenya, kalau baru keluar biasanya belum sinkron. Tapi kalau sudah tahun kemarin keluarnya Bapak belum inputkan, Bapak Ibu belum inputkan, masukkan cek IPR, dia langsung bisa bisa masuk datanya sesuai dengan data yang di DJKI, gitu ya. Cuma sekarang ada satu proses namanya proses memvalidasi, itu di sisi kami. Bapak Ibu yang sudah memasukkan buku, Bapak Ibu yang sudah memasukkan IPR, itu tidak serta-merta langsung terchecklist. Kalau di bawah udah ada nama bukunya, di bawah kecil itu ada tulisan ada silang atau merah, belum terverify. Itu nanti kami yang memverify. Betul nggak ini punya Pak Sony? Kalau betul, kami akan verified, maka dia akan ada centang hijau. Kemudian di MySinta juga ada fitur lain, itu ada research, ya, ada community service, tapi itu belum jalan. Saya belum dapat informasi dari kementerian itu gimana. Harusnya dia mengambil dari Simlip Tapmas yang ada. Kemudian produk prototipe. Nah, ini Bapak Ibu bisa inputkan sendiri bagi yang sudah ada produk prototipenya, ya. Nah, itulah fitur baru yang lebih memberikan keleluasaan Bapak Ibu untuk memuktahirkan. Yang paling penting memuktahirkan. Jadi selama ini mungkin bergantung pada kami atau bergantung pada kementerian. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melakukannya secara rutin kalau memang itu dibutuhkan. Tapi kalaulah tidak, kami dari universitas akan mensinkronkannya juga, tapi untuk kepentingan apabila Bapak Ibu tidak melakukannya, tapi dengan tempo periode yang sudah ditetapkan. Nah, ini ada pertanyaan. Yang pertama untuk mengganti avatar. Jadi begini Bu, di pojok kanan atas itu ada tanda bawah. Ini langsung diskusi nih kayaknya Pak Sony ya. Nggak apa-apa ya. Apa ini Pak? Itu di pojok kanan yang di bawah nama itu ada tanda panah, update profil, ya. Tapi seingat saya, coba klik dulu. Nah, tidak bisa ganti foto. Kenapa tidak bisa ganti foto? Foto yang ada di Sinta itu mengambil foto yang ada di Google Scholar, Bapak Ibu. Jadi ambillah, jadi fotonya mohon
diperbaiki yang di Google Scholar. Jadi baru nanti dia bisa otomatis berganti. Tapi tidak langsung berganti dalam jarak cepat, jadi mohon ditunggu. Nah, kalau mau update password, silakan update. Nah, bagi yang sudah ada, nah nanti Bapak Ibu bisa menghimbau, bagi Bapak Ibu yang sudah punya dokumen Scopus, tapi baru satu ya, mungkin staf pengajar kita ada yang baru menerbitkan Scopus, dokumennya baru satu gitu. Sebenarnya pada hakikatnya ID Scopusnya sudah dapat, tapi mungkin Bapak Ibu kesulitan untuk melihat ID Scopusnya dari mana, karena memang baru satu ya, belum bisa diklik. Nanti bisa dilaporkan ke kami, ya mungkin lapor ke email Sinta atau ke email saya atau email Bu Erna, biar nanti kami yang melihatkan berapa sih ID Scopusnya. Karena banyak juga dosen di USU yang belum memasukkan ID Scopus. Seingat saya, udah ada himbauan dulu terkait ID Pablon. Tapi itu pun juga belum dimasukkan. Mungkin Pak Sony bisa klik tadi di bawah update profil yang tadi, oke, update profil. Nah, Bapak Ibu ini apa ya namanya? Yang ini ya. Nah, ini Scopus, silakan isi. Tapi ini Bapak Ibu belum banyak yang buat, ya. Ini Pablon sama Garuda ID. Ini mohon Bapak Ibu buat. Mohon sekiranya membuat Pablon ID dan Garuda ID. Bagi yang belum memiliki atau belum mengisinya di Sinta, gitu ya. Jadi begitu. Oke, pertanyaan Bu Luftiana. Pak Indra, bagian publication Google ada simbol tanda tanya. Maknanya apa? Ini di bagian mana itu, Bu? Mungkin bisa disampaikan? Oh, itu ya. Itu undefined. Jadi dia tidak terdefinisi Q1 atau Q2 atau Sinta 1 atau Sinta 2. Nah, gitu Bu. Jadi contohnya ini ya. Pak Sony punya satu dokumen di GS, judulnya Sosialisasi Langkah Cuci Tangan. Ini terpublikasi di Jurnal Pengabdian untuk negeri, dia Sinta 5 statusnya. Tapi Nusantara Bioscience nggak kedetek tuh, dia punya kuartil atau dia terakreditasi Sinta atau tidak. Jadi makanya ditandatanyai. Siapa yang punya penentu itu di sistem Sinta Kementerian. Jadi bukan di kami, di perguruan tinggi, tapi itu di kementerian. Bagaimana dia mengklasifikasikan ini Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, itu di kementerian Bapak Ibu. Karena dia karena dia tahu Jurnal Pengabdian untuk negeri itu masuknya Sinta 5, langsung Sinta 5. Mungkin ke Scopus Pak Sony. Nah, itu ada yang Sinta 4 misalnya. Kalau ke Scopus nanti lebih banyak Q1, Q2, Q3. Silakan Pak Sony ke Scopus. Nah ini, ya Bapak Ibu. Kalau dia no kuartil, dia akan ditulis no strip Q, jadi no kuartil. Jadi itu hanya definisinya, maknanya. Jadi dalam lingkaran itu hanya klasifikasi tentang jenisnya saja. Kuartil berapa, Sinta berapa. Kalau tanda tanya dia masih belum terdefinisi dengan baik. Karena dia bisa jadi sumbernya belum ada, dia tidak tahu, dia tidak bisa mendefinisikan ini Sinta 1 atau kuartil berapa atau berapa. Maka dia menuliskan demikian. Kalau conference rata-rata dihitungnya no kuartil, tapi kalau Pak Sony ini banyak sekali nulis di jurnal ini, maka dia di Q3 gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Tapi yang ditampilkan kreatornya, ini kreatornya penulis utama ya Pak Sony, betul ya? Iya. Jadi yang ditampilkan penulis pertamanya di dalam sistem ini, tapi kita sudah bisa mendapatkan itu. Jadi itu kira-kira Bu Lutfi terkait itu. Kemudian, nah kalau di tempat Bu Popi katanya dia data researcher sudah banyak masuk gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di tempat saya belum ada masuk gitu. Mungkin nanti Pak Sony nggak tahu, researcher Pak Sony ada? Nah ini di tempat Pak Sony juga ada. Mungkin akan bertahap Bapak Ibu, silakan ditunggu ya. Nah itu juga yang memverified nanti rencananya harusnya ada Bu Popi, mungkin kemarin pesan dari verifikator wilayah harus ada satu orang verifikator Sinta yang ditempatkan yang dari LP dan dari LPPM.
karena mereka berhak untuk memverifikasi dokumen ini memang betul punya USU, punya dosen USU atau tidak. Jadi kalau kami tidak punya kewenangan itu gitu. Jadi pesan dari verifikator wilayah, tambahkan 2 lagi, diusulkan 2 lagi yang dari LP dan dari LPPM. Nanti kita usulkan ke Jakarta. Kemudian Pak Hasan Petrus, apakah setelah kita masuk Sinta 3 otomatis Sinta sebelumnya terdelete? Sinta sebelumnya tetap ada Pak datanya, karena itu sepertinya satu database. Jadi Sinta yang di Sinta 2 itu versi 2 itu masih tetap dijalankan, masih tetap berjalan sistem itu. Tetapi karena ini sudah masa peralihan transformasi dari Sinta 2 ke Sinta 3, Bapak Ibu dikasih waktu sebenarnya oleh kementerian untuk berpindah. Sama seperti dulu ketika kita Sinta versi 1 di bawah Kemenristek Dikti dulu. Jadi tidak langsung dipadamkan itu, tapi diberikan tempo waktu untuk kemudian Bapak Ibu familiar dengan Sinta Kemdikbud. Nah, begitu halnya juga dengan ini. Jadi masih diberikan waktu yang cukup panjang untuk Bapak Ibu terbiasa menggunakan Sinta 3. Oleh karena itu, mungkin Pak Hasan bisa mengarahkan Bapak Ibu dosen di prodinya atau di departemennya untuk mulai mengarah ke Sinta 3. Gitu ya, udah mulai terbiasa ke Sinta 3. Oke, nah itu ya kira-kira Bapak Ibu yang bisa dari fitur Sinta 3. Saya membuka kolom diskusi yang terbuka lebar, mungkin ada hal-hal yang dari Bapak Ibu ingin ditanyakan selama ini tentang Sinta. Silakan. Saya kembalikan soalnya. Silakan Bapak Ibu. Karena mengingat Bapak Ibu bahwasanya untuk pengukuran indikator kinerja utama perguruan tinggi, khususnya pada bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga khususnya yang terkait penelitian dan pengabdian, Bapak Ibu, memang harus ada sinkronisasi dari Sinta ke Sister. Jadi kita harus mensinkronisasikan dulu atau memutakhirkan dahulu profil Sinta kita yang nantinya baru bisa masuk ke Sister yang kita miliki. Jadi mungkin nanti butuh juga bantuan dari Bapak Ibu untuk mensosialisasikannya kembali di fakultasnya masing-masing, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kami berikan kesempatan pertama kepada Ibu Hotnida Sinaga untuk bertanya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Sony untuk kesempatan yang diberikan. Saya Hotnida dari Fakultas Pertanian. Saya punya dua nomor Sinta, Pak. Dan anehnya dua-duanya berbeda. Jadi maksudnya kan kalau kita lihat penilaiannya, satu ada yang agak lebih rendah, ada yang lebih tinggi gitu. Nah, pada saat itu saya berusaha gitu, mau saya hapuslah salah satu gitu, yang rendahnya kan, kalau kita mau menghapus kan kira-kira yang rendahnya. Tapi ternyata yang rendah itu justru yang di Simlitapmas. Nah, gitu Pak. Jadi saya bingung ini apa yang akan dilakukan selanjutnya. Saya minta tolong ini Pak, karena kemarin saya nggak ngerti nanya ke siapa. Nah, terima kasih Pak. Ini untuk Pak Indra mungkin ya. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Boleh langsung dijawab Pak Indra. Baik, Hotnida, udah saya catat, nanti saya bantu Bu Hotnida. Karena yang rendah itu sudah terdaftar di akun Simlitapmas, maka yang kami hapus yang akun yang tertinggi, yang belum terdaftar. Nanti semua data yang baru dari yang akun lama itu akan kami pindahkan ke data yang terdaftar di Simlitapmas. Harusnya nilainya sama, kembali yang menjadi tinggi. Itu ya Bu, ini saya catat, nanti kami proses dengan tim. Oke, selanjutnya. Terima kasih Pak Aulia. Terima kasih Bu Nida. Selanjutnya Ibu Dara Aisyah, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada narasumber, saya pertama mau tanya inventory data riset dan pengabdian untuk Universitas Sumatera Utara, apakah memang sudah ada. Kemudian yang kedua, kalau memang belum ada, apakah di SIM SDM itu operator kita yang pegang SIM SDM, kalau boleh membuka itu, di dalam itu kita sudah mengetikkan semua sebenarnya jurnal-jurnal kita. Kemudian di Sister juga
dan di SIM Litapmas juga Google Scholar ada juga. Tapi kita kan tidak tahu kalau di Google Scholar itu kan bukan kita yang pegang, operatornya bukan kita gitu. Tapi minimal kalau yang di Universitas Sumatera Utara yang pernah kita isi di Sister, SIM SDM dan SIM Litapmas, mungkin bisa sinkronis dari operatornya membuka melihat apa yang sudah pernah kita buat gitu ya, untuk sinkronisasi data. Karena kalau dari kami memang boleh saja menyampaikan kepada para dosen gitu. Nah, tetapi kepakarannya kan ada pada para ini ya, apa namanya, yang sudah memahami di sistem informasi ini gitu. Jadi kalau boleh sinkronisasi data ini untuk ke semua dosen, bagaimana caranya supaya secara integrated system gitu disinkroniskan melalui operator yang sudah ada gitu. Jadi sehingga pernah terjadi pada saat saya sister itu SK saya di SIA itu misalkan ataupun jurnal-jurnal saya yang belum masuk itu dibantu oleh pihak SDM gitu ya. Jadi melalui SIM SDM itu diimport gitu, diimport untuk sinkronis ke sister gitu. Apakah memungkinkan seperti itu? Nah, ini kan pakar-pakarnya adalah yang di sistem informasi gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Indra, ada dua pertanyaan utama nih. Yang pertama nih terkait inventory data, inventarisasi data pengabdian peneliti yang sudah ada, kemudian apakah bisa memang dari semua sistem yang sudah ada di USU ini tersinkronisasi satu sama lain, atau bisa langsung Pak Indra jelaskan Pak, silakan Pak. Ya, Bu Dara, jadi ini perlu kita samakan persepsi terlebih dahulu, Bu Dara. Jadi ada sistem internal USU dan ada sistem eksternal USU. Nah, sistem yang sekarang menjadi panduan kita untuk pelaporan untuk kinerja kita ke kementerian itu adalah sistem eksternal. Jadi kita mengenal ada sistem sister, ada kemudian SIM Litapmas untuk penelitian dan PKM gitu ya, pengabdian, kemudian ada Sinta. Nah, nanti ada lagi sistem-sistem lainnya yang memang itu diberikan kepada satuan unit kerja. Nah, kalau tadi pertanyaan Bu Dara, apakah yang sudah diisikan di sistem sister itu kemudian di SIM Abdimas misalnya atau Simple USU bisa tersinkronis? Jadi kita dudukkan dulu, Bu. Yang di Sinta itu hanya data yang berkaitan dengan kementerian. Jadi contoh kalau research dan community service itu hanya yang DRPM saja. Sehingga tidak bisa kita masukkan ke sistem mereka. Itu yang pertama. Jadi peluang untuk mensinkronisasikan antara sistem USU ke mereka itu tentu belum ada solusi sampai hari ini. Tapi kalau sister dengan Sinta itu punya kaitan. Mana yang menyuplai data? Yang menyuplai data adalah Sinta, Bu. Gitu. Jadi sister hanya mensinkronkan diri, mengimportkan diri dari data Sinta. Nah, baru kita balik nih ke Sinta. Menjadi tanggung jawab siapakah Sinta? Kan begitu. Kalau tadi diinginkan, ini keinginan Bu Dara mungkin ya, mungkin Bapak Ibu yang lain saya tidak tahu, tapi ada yang menginginkan ya ada operator sajalah gitu ya. Selama ini memang kita terapkan demikian. Jadi ada tim saya, tim Pak Romi dan tim Bu Erna itu ada 10 orang yang backup Sinta USU. Nah, dari itu kerjanya adalah per 3 bulan Bu Dara. Per 3 bulan 2 kali kita lakukan sinkron karena cukup banyak yang harus kita sinkronkan dan itu one by one gitu ya, sehingga prosesnya memang 1 bulan saja cukup menguras tenaga. Tetapi itu kita lakukan 3 bulan sebanyak 2 kali sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2021. Nah, ini 2022 sudah mulai, sudah baru sekali dan ini sedang bekerja timnya yang sinkronisasi yang kedua. Tetapi ada beberapa mungkin, ini Bu Dara ya, Bapak Ibu dosen yang tidak yang memang membutuhkan waktu cepat gitu ya, karena desakan mungkin dia harus mendaftar ke DRPM gitu ya, baru masuk misalnya dokumen Sinta jurnalnya baru masuk gitu hari ini gitu, dia kemudian ingin mensinkronkan tidak perlu menunggu kami juga bisa.
atau tidak perlu mengontak kami, dia sudah bisa melakukannya dengan sendiri dengan mengklik tombol sinkronisasi. Tadi Dr. Andika tadi sudah mencoba, tadi memang menunggu antrian ya, oke nggak masalah. Nah jadi itu Bu Dara, tapi nanti kalau tim ke depannya itu masih ada tidak, mungkin itu bukan ranah saya untuk menjawab ya, mungkin itu ranah Bu R3 atau pimpinan yang menjawab gitu ya. Tetapi sepertinya sejauh ini diupayakan keaktifan bersama gitu ya, baik itu dari kami yang cuma 3 orang plus dari Bapak Ibu dosen yang sudah bisa mensinkronkan sendiri. Makanya tadi saya katakan opsinya 2. Kalau Bapak Ibu sendiri tidak mau atau bilang lah ya mungkin terlupa atau ya kesibukan segala macam tidak mensinkronkan, ada operator yang mensinkronkan tapi waktunya harus menunggu periodenya gitu. Itu yang mungkin kira-kira yang bisa saya jawab Bu Dara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti boleh bisa juga disinkronkan dengan PSI, kan kita belum ada web juga nih di Prodi. Jadi kita akan meminta juga ini bagaimana SOP-nya supaya dari pihak PSI memberikan linking username apa password atau bagaimana gitu ya ke kita supaya web-web di setiap Prodi ini bisa hidup dan linking nanti dengan Sinta juga ataupun web yang tadi Bapak katakan bisa linking kepada semua sistem yang ada. Terima kasih Pak. Ya Pak. Baik, kami jadi catatan Bu yang itu karena memang itu ranah PSI, tapi kami catat saja nanti mungkin bisa kami sampaikan. Baik Pak Indra. Terima kasih Pak. Mungkin bisa kita lanjutkan pertanyaan yang ada di kolom chat Pak Indra. Ya, itu Pak Suarwinto, ini kejadiannya sama kayak saya Pak Suarwinto. Tadi di rumah pagi tadi saya masih bisa ngotak-ngatik Sinta Kemendikbud.go.id. Tapi saya sudah posisinya sekarang di kantor, di kampus. Nggak bisa buka gitu. Nah, makanya tadi minta tolong Sony, nggak tahu Sony pakai jaringan apa gitu. Saya tertutup masuk gitu. Tapi tadi di rumah bisa gitu Pak Suarwinto. Pada intinya bukan pada intinya sistemnya jalan kok di sana, Pak Suarwinto. Kemudian bisa ini Pak Pak Fahmi udah apa nih on mic dia. Silakan Pak Fahmi. Silakan Pak Fahmi. Nggak, tadi dengar nggak bisa akses, saya bisa. Pak Indra kasih tips dong, nih saya coba synchronize terus Google Scholar, sudah saya bersihkan Google Scholar-nya sudah bersih. Tapi tiap sinkronis masih muncul, atau perlu saya riset dokumen kali ya? Saya takut ini riset dokumen ini. Ya, riset Pak Fahmi. Jadi riset dokumen, kalau memang gagal terus riset dokumen, nanti sinkron, tunggu, nanti akan muncul lagi. Tadi malam saya sudah coba, insya Allah aman. Harus bersih dulu ya, di Google-nya dibersihin dulu ya? Dia harus bersih dulu. Dia masih terbawa kids yang lama. Oh, jadi dia dibersihkan di Google-nya, dibersihkan di Sintanya, baru disinkronis lagi ya? Betul. Nah, saya udah bisa buka kok Pak Suarwinto. Ngeri juga ya kan, makanya nanya dulu nih. Iya, ini saya contohin deh kalau gitu. Kekhawatiran Pak Fahmi. Sebentar saya contohin ya. Tahunya aktif tidak aktif dari mana Pak? Biasanya kalau yang kita alami saya lupa malah. Karena Bapak Ibu, saya juga lupa saking banyaknya password. Sebentar, saya buka. Sebentar, saya stop dulu. Saya simpan. Kebanyakan akun ya Pak Indra ya. Jangan gitulah Pak Tommy. Saya tahu passwordnya Pak, mau dikasih tahu nggak ya? Menunggu Pak Indra barangkali di bagian profil. Tadi saya buka bagian profil saya itu belum update. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sambil buka, itu bisa langsung klik di atasnya sinkron PD Dikti, langsung terupdate karena kita kan barusan aja pemeringkatan IKU.
Nah, waktu pemeringkatan IKU kan sister kita tuh diupdate ya oleh SDM. Jadi ketika langsung kita klik synchronize PDDikti, langsung berubah dia ke posisi yang terbaru. Gitu. Jadi diklik yang biru itu synchronize PDDikti, kemudian bawahnya klik update, langsung masuk yang terbaru gitu. Ini tuh tambahannya Bapak Ibu. Ya, ini ya Bu. Ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi ada untuk update profil itu sebenarnya datanya diambil dari PDDikti. Jadi nanti departemennya jangan Bapak Ibu ubah, karena mungkin ada yang kita dulu akreditasi kita pindahkan sesaat gitu ya. Jadi kalau departemen yang di PDDikti ya udah ikutin saja yang departemen itu, walaupun mungkin mayoritas kita mengajarnya di S1, tapi di PDDiktinya mungkin terdaftar di S2, ya sudah. Jadi harus ikut yang di PDDikti kali ya. Mungkin Bapak Ibu. Karena barangkali kan kalau pas akreditasi kita suka diubah-ubah kan. Iya. Mau akreditasi S1 kita pindah ke S1, mau akreditasi S2 kita pindah ke S2. Jadi karena gitu kita ikut nggak usah aja, biarin aja gitu apa yang ada di PDDikti itu aja kita ikutkan. Iya. Karena kami nanti agak susah merekapnya, Ibu. Ya. Nama prodinya beda-beda juga nanti kan. Nah, ini bisa Iya, Ibu Sabrina. Ya, saya mau nanya, ini saya nggak bisa publikasi WOS itu. Tidak bisa publikasi WOS ya, Bu? Nggak bisa synchronize. Oke, nanti kami cek ya, Bu. Iya, terima kasih. Nah, itu ya Pak Suarwinto, jadi udah bisa diakses nih. Saya buka barusan, nggak ada Pak Fahmi. Terima kasih Pak Fahmi. Kayaknya Pak Fahmi langsung kontak ya. Oke. Lanjutkan Pak Indra dari Bu Yunita Sari, Pak. Izin bertanya Pak, apakah kuartil bisa berubah saat kita input dan setelah beberapa waktu berjalan saat dimasukkan data setelah publish, tapi setelah beberapa waktu terjadi evaluasi Scopus dan jurnal turun menjadi Q3, apakah kita memperbaiki kuartilnya? Untuk kuartil itu sistem Sintanya yang langsung mengotomatisasi, menyesuaikan dengan publikasi Bapak Ibu. Jadi saya tidak bisa menjawab hal itu karena memang itu di ranahnya Kemdikbud, tapi sejauh ini kalau ada penurunan dia akan sesuaikan. Sejauh ini ya, setahu saya. Jadi memang mengikuti, jadi kan dia mengambil datanya dari yang resminya, kalau kuartil kan dari Simago gitu ya. Jadi biasanya dia akan mengambil dari situ, Bapak, Ibu Yunita. Kemungkinan ada berganti ya, kemungkinan ada berganti. Kemudian dari Pak Imam, bagaimana sinkronisasi Google Scholar dengan Sinta apabila menggunakan email yang berbeda, misalnya GS dan Gmail dengan Gmail dan Sinta dengan Yahoo. Gini Pak, kalau berkaitan email tidak ada hubungannya dengan sinkronisasi. Jadi ini saya tunjukkan di dalam, yang dalam proses sinkronisasi itu yang bergantung tuh hanya ini, Bapak. Ya, yang bergantung sinkronisasi itu ini. Ya, Scopus ID dengan Google Scholar ID. Jadi nggak ada hubungannya dengan email. Email Scopusnya mau berbeda, mau dengan Google ID nggak masalah. Tapi rekomendasi saya, mohon Bapak Ibu sekarang mulai aktif menggunakan email institusi. Email institusi kita sudah bekerja sama dengan Gmail. Jadi tidak ada istilah lagi masuk spam biasanya. Jadi mohon itu digunakan sebaik mungkin emailnya. Jadi kalau bisa emailnya sama, jadi identitas usunya melekat ke semua data kita, baik itu di Scopus, di Google Scholar, di Pablon, di Garuda, itu semua email institusi yang resmi yang terdaftar saat ini. Jadi kalau berkaitan dengan sinkronisasi hanya yang digunakan hanya ID Scopus saja. Itu jawaban saya, Pak Imam. Kemudian Bu Elisa, saya sudah buka Sinta 3 dan di profil saya seperti buku, statusnya masih unverified. Apakah saya harus menunggu? Iya Bu Elisa. Jadi buku yang Bapak Ibu inputkan, jadi kayak Bu Elisa ini punya buku banyak, ya, punya bukunya banyak. Jadi saya contohkan misalnya ini IPR ya, nah ini sudah verified karena saya yang verified sendiri gitu. Tapi kalau buku karena saya nggak ada, jadi nggak. Ini saya buka misalnya, sebentar. Jadi ini kalau saya buka dari sisi verifikator,
Ya, punya Bu Elisa. Ini saya akan mencari nama Bu Elisa dulu gitu. Ya. Saya akan cari nama Bu Elisa. Oh, ini NIDN. Oke, Bu Elisa. Di sini saya harus melakukan verifikasi terhadap buku-buku Ibu. Ini yang saya katakan peran dari verifikatornya juga ada. Jadi nanti tetap kami akan memverify. Ini betul karena kita lihat, oh budidaya, kami akan cek covernya, ada nama Bu Elisa, betul, oke kita verify. Maka send request. Sekarang sudah verified Bu. Ya. Begitu juga dengan IPR, kalau Bu Elisa ada, nah ini kita cek ternyata ada Bu Elisa, nomor permohonan, statusnya memang berasal dari DJKI resmi, ya berarti kami verified. Maka punya Bu Elisa sudah verified. Nah ini sedang kita lakukan bertahap Bu, Bu Elisa dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu punya kayak Prof Dina ada yang paten ya, paten sederhana. Itu masih unverified di tempat Prof Dina. Nanti akan bertahap oleh tim memverifikasinya. Kemudian, mohon diulangi cara verifikasi mandiri. Jadi cara verifikasi mandirinya, Bu Khaira, yang pertama masuk ke tempat Sinta kita. Setelah itu ada My Sinta. Di sini ada Publication Scopus, ya. Nah, Publication Scopus nanti request sinkron, gitu ya. Request sinkron. Jadi ini kalau saya riset dokumen saya ya ini hilang semua, ya ini hilang semua, hilang tuh. Saya udah dokumen Scopus saya nggak ada, baru nanti saya request sinkron. Tapi Bapak Ibu nggak perlu riset dokumen, ya kalau memang ada yang baru cukup menunggu sinkronisasi. Nah ini yang tadi muncul akan menunggu antrian, ya kita tunggu saja. Mau nggak kita tunggu nanti juga sinkron sendiri. Kira-kira begitu. Begitu juga dengan Google Scholar ya Bu Khairina. Ibu Mimi, apakah kalau lupa password bisa minta bantuannya? Bisa. Nanti saya kirimkan ke email Ibu ya. Emailnya apa? Nanti saya emailkan ke email itu. Atau emailnya juga lupa, Bu. Takutnya emailnya lupa, Pak. Udah capek saya preparin nih. Nggak bisa saya masuk email saya itu, Pak. Gimana itu, Pak? Ibu, emailnya ganti aja kalau enggak. Alamat rumah ingat nggak? Ingat. Ingat. Gimana, Pak? Capek saya seminggu ini buka email itu. Masuk ke emailnya juga lupa ya, Bu? Iya, Pak. Udah coba selama seminggu ini nggak bisa-bisa. Email Ibu yang ini? Oh, iya. Oh, saya pikir ya, rupanya USU ya, Pak, udah ya? Iya. Ya, makasih ya, Pak. Jadi login Sinta Ibu pakai email USU. Makasih ya, Pak. Ya. User password Sinta 3 apakah sama dengan Sinta 2? Iya, Pak. Tapi nanti setelah masuk Sinta 3 akan ada keluar notifikasi diminta Pak Suarwinto suruh mengganti. Jadi boleh mengganti. Bu Sabrina tertulis di Safari, iya. Tadi juga gitu, Bu. Di Safari, Bu. Di MacBook kayaknya nih, Bu. Ya. Tadi punya Sony juga sama laptopnya kayak Bu Sabrina, Prof Sabrina nih, sama. Jadi nanti kami yang bantu sinkron lah, Prof. Ini ada dari Pak Yusuf sama Pak Aldi Rambe, Pak Indra yang paling bawah. Yusuf, oke, saya coba request dokumen berarti menunggu dulu ya. Ya Bu. Pak Indra, saya lupa kode masuknya Pak, bisa minta Pak?
Nanti saya chat Ibu ya. Saya Iya chat ya Ibu. Pak, makasih ya Pak. Buat lupa password aja Bu. Atau lupa password boleh Bu, forget. Di situ ada forget. Pak Yusuf, salam Pak Indra, saya coba request. Iya, ditunggu Pak, karena biasanya ada key. Ini kayak saya masih menunggu key-nya masih satu, tapi saya refresh udah muncul nih. Jadi udah muncul baru, gitu ya. Begitu juga yang WOS Pak Yusuf, begitu juga Google Scholar. Prof. Aldi, Pak Indra, nama saya salah di Sinta, bagaimana memperbaikinya? Boleh, saya perbaiki sekarang, Prof. Kelebihan Y-nya, Pak. Tidak pakai Y nama. Yang mana, Prof? SA harusnya, Pak. Ya, hilang Y-nya, Pak. Gini ya, Prof. Ya, Oke. Pak, boleh tahu ini emailnya yang mana, Pak? Emailnya. Saya pun tadi masuknya ke email yang Gmail, Prof. Oh ya, Gmail, Prof. Kasih Pak. Ya. Saya coba masuk, kebingungan. Iya, Prof. Coba Gmail. Tapi Prof, saya sinkron di PD Dikti namanya Prof masih benar atau? Nah, namanya benar di PD Dikti. Oke. Pak. Yang ini berarti yang salah, di Sinta yang salah. Sintanya ya, oke. Ini udah saya perbaiki Prof Aldi. Ya, udah benar. Ini nama saya yang benar, Pak. Oke, PD Dikti Prof. ini namanya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Prof Aldi. Kemudian bisa di sini. Saya sudah coba lupa password, katanya dikirim ke email, ditunggu-tunggu nggak ada. Oh, ini klasik. Oke Bu, nanti gini aja, saya mohon Bapak Ibu yang lupa password, kami akan bantu, tapi mohon mengemailkan ke kami nama lengkap dan NIDN. Emailnya mana? Yang tadi saya bilang, emailnya kalau boleh ke email minta saja di kolom chat Bapak Ibu ya. Nanti ini akan kami surati juga ke fakultas dan prodi. Jadi kalau Bapak Ibu lupa password nanti silakan email ke kami aja kayaknya. Jadi silakan Bapak Ibu yang lupa password, nggak tahu emailnya, salah nama misalnya, nggak bisa ganti, nggak bisa login. Kalau ada kendala silakan kontak di helpdesk.sinta@uswati.id. Kami akan respon secepatnya. Paling lama 2 hari akan kami perbaharui apa yang Bapak Ibu minta. Nanti jadi log historinya kerekam Bu. Takut kalau nanti tidak pakai email, log historinya nggak jelas. Jadi kalau ada permintaan perubahan password, kami memang resmi mengubah password Bapak Ibu berdasarkan permintaan. Jadi helpdesk.sinta@usu.ac.id. Email saja nggak apa-apa. Nama saya di Sinta juga salah Pak, bisa direvisi, boleh Bu Eva? Sebentar. Tapi bisa masuk ya Bu Eva? Bisa Pak. Nah, di Sinta itu I, bukan Y. Oh. Ya, harusnya Y. Ini ya Bu? Iya, betul. Di PD Dikti udah benar Bu? Coba ya, seperti bisa dicek ya Pak? Coba bantu cekkan. Apa saya? Masih salah ya, masih salah yang paling atas. Ibu Eva Wani. Iya, masih I juga, iya. Berarti nanti Ibu harus lapor ke Biro SDM Bu untuk dibantu di. Iya, iya. Makasih Pak. Ya. Beberapa artikel yang muncul di Sinta ada yang sudah terkategori predikat Sinta, beberapa belum terkategori. Nama autornya juga tidak muncul. Iya, yang Sinta 3 tidak semua nama autor terkumpul Pak Romi. Jadi silakan diikuti saja yang sekarang, karena kayak tadi di Scopus dia hanya muncul korespondennya saja, penulis utama.
Jadi seperti di sini, ya ini cuma muncul correspondingnya saja Pak Romi, saya berarti co-author, Pak Opim saya berarti penulis ke berapa gitu, ini juga Pak Romi, Amirullah ini mahasiswa saya kebetulan, jadi saya penulis kedua. Kemudian Tapi, kalau di WOS, demikian. Itu Ya. kan jurnal yang saya lihat ini kan jurnal Abdimas. Nah, beberapa yang Abdimas sudah keluar dia S5-nya gitu kan, S5, tapi beberapa yang Abdimas lainnya nggak keluar gitu. Ya, saya tidak bisa menjawab itu karena kewenangannya di kementerian. Biasanya dia sinkronnya butuh waktu, Pak. Ada waktu yang dia tetapkan. Oke, terima kasih Pak Indra. Ya. Oke, Bapak Ibu yang lain, jika ada yang belum paham atau juga yang ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Pak Indra, kami persilahkan Bapak Ibu. Sekaligus juga kami menghimbau juga untuk Bapak Ibu pimpinan yang ada di prodi dan fakultas juga untuk dapat membuat setidaknya memberikan sosialisasi ataupun juga workshop seperti ini juga bagi Bapak Ibu yang telah memahami untuk memberikan informasi agar rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di prodi dan fakultas yang lain dapat mensinkronisasikan secara mandiri sehingga target capaian khususnya di IKU dan juga target capaian di Renstra pun juga bisa tercapai. Dan juga peringkat di USU, khususnya kalau kita lihat tadi Bapak Ibu ya, kita masuk 10 besar ya. Kalau saya lihat tadi kita ada di posisi ke-8 Pak Indra. Mungkin bisa nanti kita bisa lebih meningkat lagi masuk ke dalam posisi 5 besar. Jadi kami mohonkan kerjasama Bapak Ibu semua untuk dapat bahu-membahu meningkatkan nilai Sinta kita di secara nasional. Baik Bapak Ibu, kami berikan kesempatan, masih ada kesempatan bertanya. Kami persilahkan. Maaf Pak Indra, Pak. Saya Silakan, Linda. Bu Linda, silakan Ibu. Sama, saya juga perlu sinkronisasi Sinta saya juga datanya masih data lama itu Pak. Yang punya Ibu ya? Iya. Maksud saya data profil saya pun lama semua Pak. Itu boleh gimana? Apa saya ke helpdesk ya Pak? Ibu loginnya bisa Bu? Bisa, sudah pakai email saya. Jadi kalau Ibu udah berhasil masuk login kan tampilannya begini kan Bu? Sudah sama-sama. Nah, ini Bu di pojok kanan atas. Iya, update profile. Update profile. Sudah. Sudah? Sudah. Ini udah habis sudah itu muncul. Habis itu Ibu ganti atau sinkron PDDikti. Sinkron PDDikti nggak ada update juga dia Pak. Sudah saya lakukan. Yang mau Ibu update yang apa? Misalnya golongan saya masih di situ masih asisten ahli, padahal sudah berubah, udah jauh ya kan Pak? Di PDDiktinya udah berubah Bu? Nggak tahu saya Pak, makanya saya Sister kali Bu, sisternya belum berubah kali Bu. Itu tadi. Iya. Apakah ke PDDikti dulu saya, begitu ya Pak? Ya, karena ini kan sinkron PDDiktinya berarti data PDDikti Bu. Berarti kalau SDM belum memutakhirkan PDDikti Ibu, berarti datanya tetap yang lama yang terdaftar. Jadi artinya saya harus ke SDM dulu? Iya. Kalau Ibu ganti manual, ini siapa yang nyoret? Nggak bisa manual Pak, saya sudah coba manual nggak bisa. Iya, manual nggak bisa Bu, karena sekarang sistemnya terhubung kemana-mana gitu. Jadi iya, jadi kan saya sudah update profile, gitu nggak bisa juga. Terus sinkron tidak juga. Ya. Jadi saya bingung ini. Jadi yang seperti pangkat ini di lock Bu memang karena dia mengambilnya dari PDDikti. Jadi kalau PDDiktinya belum berubah ya kepangkatan juga belum berubah Bu. Tapi herannya handphone saya nggak berubah, cocok. Tapi kok yang itu nggak cocok ya? Bingung. Bu, akun sisternya sudah diperbarui Bu. Akun sudah sister saya perbarui juga akun sister. Nah, jadi nanti dari situ disinkronkan biasanya. Iya Bu. Jadi saya coba juga tadi kan Ibu Mimi tadi katanya lupa password. Saya pun takut juga lupa password. Makanya saya coba, ternyata nggak lupa saya password dan yang segalanya. Hanya saja isinya aja yang belum update.
masih asisten ahli Bu di PDDikti, Iya, masih jadi asisten belum ahli. terupdate. Mungkin Jadi ini- kan sisternya bukti sister naik pangkatnya belum diupload Belum Bu. diupload ya. Itu harus kita upload Bu. Di sister itu kan ada pangkat, gitu kan, ada pangkat, ada fungsional, itu harus diupload Bu. Oke. Itu dia. Jadi Karena biasanya ya Bu, ke ini ya, ke sister. SDM ya Pak, Ibu. Enggak, langsung ke sister pribadi Bu. Ke Sister aja, Bu, ada langsung buka ke- sister pribadi. Upload aja terus Bu. Oke, iya Bu ya. Diajukan, nanti biasanya dia langsung ke PDDikti connect-nya. Oke Bu. Baik, Pak Indra, ini ada Bu Asnida ingin bertanya nih. Silakan Bu Asnida. Terima kasih Pak Sony. Pak Indra, untuk akun Sinta saya yang di bagian researcher itu kan belum di unverified, itu kan nanti ditunggu verifikasi dari Pak Indra ya. Hanya saja yang ingin saya tanyakan itu fund approved, jadi dana yang disetujui di sini tertulis berbeda dengan dana yang ada di kontrak. Itu nggak apa-apa Pak Indra ya? Nanti saya tanyakan dulu ke kementerian Bu, karena saya juga nggak bisa jawab itu. Karena mereka kan mengambil dari sistem. Apakah di sistem mereka belum update datanya, saya juga nggak tahu. Tapi ini mungkin temuan, nanti saya juga sampaikan ke pusat bahwa ada ketidaksesuaian antara data itu dengan yang dikontrak. Ya. Terima kasih Pak Aulia. Mengingat kalau data penelitian memang sources-nya dia dari Simlitapmas, Pak Indra. Berarti mungkin dari data Simlitapmas yang tidak sinkron seperti itu. Ya, maksud saya gini Pak Sony, artinya Bu Asnida kan walaupun di RPM dia punya kontrak di RPM, nggak, yang apakah di sistem Simlitapmasnya nggak terupdate gitu kan, kita nggak tahu. Kita harus sampaikan. Jangan-jangan data yang terambil oleh Sinta itu data yang masih usulan, belum yang data approval final gitu. Jadi nominalnya masih yang usulan. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak Indra. Iya Bu. Nah, Pak Indra, boleh kita lanjutkan Pak Indra yang di kolom chat dari Bu Tira. Bu Tengku Tira. Iya, Bu Tira. Oh, bagaimana cara pengisian IPR, hak cipta, nomor publikasi, dan tanggal, filling date, reception data, no registration and data, tanggal, di mana bisa dilihat. Nomor publikasi ada di sertifikat, Bu. Tanggal filling date itu yang tahu cuma yang mengurus. Jadi kalau Ibu mengurusnya kemarin dari unit HKI, ya dia yang tahu nomor filling date-nya kapan. Itu data menginputkan ke sistem DJKI. Datanya, tapi itu sejauh ini sama seperti tanggal surat nomor tanggal permohonan Bu Tira. Jadi nomor permohonan, tanggal permohonan itu sama kayak filling date. Jadi tanggal permohonan. Kecuali tanggal apa satu lagi saya lupa, itu adalah pemberian, tanggal pemberian sertifikat berlakunya. Nomor registrasi dia yang 01 Bu, tidak ada ED-nya. Ada kan di dalam sertifikat itu ada 2 nomor. Ada nomor permohonan, dia ada diawali dengan huruf. Ada yang nomor apa saya lupa, itu tanpa ada huruf di depannya. Nah, jadi bisa dilihat di sertifikat Bu Tira. Kemudian Bu Elisa, bagaimana membersihkan artikel yang bukan milik saya, apakah bisa langsung ke Sinta atau harus ke Google Scholar? Nah, Bapak Ibu yang akun Google Scholar-nya itu masih ada punya orang lain, Bapak Ibu harus masuk ke Google Scholar-nya, Google Scholar masing-masing. Jadi bukan ke Sinta. Sinta hanya tugasnya ngambil data aja dari Google Scholar. Jadi kalau Google Scholar Bapak Ibu nggak bersihkan, ya nggak bisa bersih Sintanya gitu. Jadi Bapak Ibu harus bersihkan dulu di Google Scholar Bapak Ibu. Jadi jawaban saya ke Prof. Elisa kayak gitu. Jadi kita masuk ke Google Scholar, kita pilah-pilah tuh mana yang bukan Google Scholar saya, kita hapus artikelnya yang bukan. Baru nanti Sintanya bisa mengikuti dengan sendiri setelah disinkronize. Seperti yang tadi dilakukan Pak Fahmi tadi, Pak Fahmi sudah bersihkan Google Scholar-nya, kemudian beliau lakukan synchronize.
Prof. Sondang, saya coba login tidak bisa, saya klik forgot, oke. Your email, apakah harus saya lakukan? Boleh Prof. Sondang emailkan ke kami di helpdesk tadi, ada emailnya yang saya kasih di kolom chat Prof. Sondang, nama dan NIDN Prof. Sondang, terus permasalahannya apa. Nanti kami akan riset passwordnya kalau memang belum selesai. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, Bu. Makasih ya Pak Indra. Mungkin Ya, emailnya Bu, yang ya. salah juga itu Bu Prof. Sondang, Pak Indra. Emailnya yang salah itu. Emailnya kenapa Bu? Kan emailnya di situ Ibu bilang kan masukkan email di lupa di forgot password kan emailnya not found. Iya. Sebentar. saya Emailnya buka yang kalau salah, gitu. bukan passwordnya yang salah. Emailnya yang salah ya. Iya. Sebentar, Zara. Betul Bu Nisa. Makasih Bu Nisa. Oh, emailnya yang harus dari USU gitu ya Bu? Enggak, emailnya yang mana dulu Ibu pakai untuk daftar Yang Sondang, Sinta, Gmail kah Sondang. atau USU? Takutnya Ibu salah masukkan gitu. Oh gitu ya? Bukan berupa password tuh, emailnya yang salah. Oh, penilaiannya yang presentasi penilaian ya Dok? Iya. Bukan kegiatan tatap muka, kegiatan ininya ya? Bukan ya? Oh. Emailnya yang usuh, Prof. Sondang. Oh gitu. Waduh ini juga Prof. sama. Sondang banyak kali email. Justru enggak Bu, gitu loh Bu. Justru mau yang Yahoo aja sih ini asih usul. Nah, berarti kan Prof. Sondang tadi masukkan Yahoo, makanya itu not found. Oh iya. Jadi harus itu. Oh iya. Ya lupa Itu bisa juga. diganti itu kan? Lupa juga ya, sebentar Pak, saya carilah Pak. Apa simpanan mana password. Kalau udah tahu emailnya lu forgot password bisa Bu Sondang, tapi kalau emailnya salah nggak bisa forgot password dia tuh. Ya, siap Bu. Makasih Bu. Namanya gaptek ini. Ya Bu, berusaha nih. Coba. Oke, makasih. Sama-sama Ibu. Pak Indra, ini ada saran dari Bu Dara nih. Mungkin bisa kita buat panduannya Pak. Ya, Bapak Ibu nanti ada surat dari OR3 nanti menyurati Bapak Ibu, dekan, para wakil dekan, Kaprodi dan Sekprodi juga. Nanti di dalamnya kami lampirkan juga di dalam surat WR3 tadi panduan singkatnya. Jadi kemudian kalau ada permasalahan Bapak Ibu harus kontak siapa, nanti dilampirkan di surat itu semua. Ya, videonya aja sekalian. Video menggunakannya. Boleh Bu, nanti kami siapkan video penggunaannya. Nanti Ibu akses di YouTube aja. Terima kasih Pak. Pak Indra yang nanya semua ibu-ibu ya. Soalan Indra nih. Terima kasih ya Pak Indra. Biasanya ini acaranya update. Acara sosialisasinya ini nanti bisa dilihat di YouTube USU official Bapak Ibu. Kita taruh di sana. Alhamdulillah. Mau diulang-ulang lagi. Terima kasih Bu Arek. Dira biasanya yang laki-laki lebih update Dira, yang perempuan kan apa ya? Yang laki-laki tinggal dengar aja, itu juga pertanyaannya sama. Pak Fahmi baru muncul ya. Karena disinggung laki-laki muncul dia. Gender Mewakili gender. Atau karena narasumbernya Pak Indra ini. Maaf bercanda. Ayo Pak Indra. Pak Indra, mungkin bisa kita lanjutkan nih Pak Indra terkait affiliation score overall. Kalau dilihat di yang punya Bu Rina Amelia ini masih 0, apakah dia otomatis atau kita yang membuat sinkronisasi Pak Indra? Bu, nanti karena ini masih masa transisi sistem lama ke sistem baru, biasa itu ada pemuktahiran, jadi nanti biasanya settle-nya kalau udah mateng nanti biasa. Cuma karena kementerian belum sosialisasi ke kami, cuma dia menyerahkan buku pedoman bagi para verifikator. Namun demikian kami mendahului saja sosialisasi supaya kita sudah mulai bertahap ke Sinta 3. Harapannya demikian. Jadi nanti kalau ada ininya, komplitnya nanti kita buatkan. Kalau ada arahan baru. Kemudian saya mau tanya, sinkronisasi Google Scholar belum bisa.
Belum bisa. Oh, kayak tadi Bu, kayak yang dihadapi Pak Fahmi, Bu Ameta. Jadi di reset dulu, habis itu nanti disinkronis. Atau dia masih menunggu, biasanya ya itu yang kami hadapi selama ini memang. Jadi agak bisa saja dia karena ada request banyak, dia diulang-ulang sampai berkali-kali baru bisa sinkron. Ya memang agak butuh kesabaran sistem ini, Bu. Ayo keluar aja. Itu kayaknya Pak Sony. Ada lagi. Di mute Pak Sony. Oh sorry, mohon maaf. Bapak Ibu silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, kami persilakan. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oke, mungkin menyambung Pak Indra ya. Mungkin boleh menyambung Pak Indra untuk pembuatan ID, mengambil ID Garuda, kemudian mengambil ID Pablan itu bagaimana? Mungkin kita sambilan. Kalau saya lihat di sini Pak Indra, saya kemarin sudah ada pernah cek Garuda ID saya itu ada 2 Pak Indra. Jadi ada 2. Bagaimana nanti kita bisa memilih yang mana nanti yang bisa kita sinkronkan. Karena dari 2 ID Garuda itu berbeda artikel juga yang masuk ke dalam ID-nya. Kemarin sudah saya request untuk dilakukan sinkronisasi, tapi saya belum tahu apakah bisa muncul atau tidak yang sudah digabung. Jadi kalau Bapak Ibu mengingat saya dulu pernah ikut sosialisasi terkait Garuda ini. Jadi Garuda ini mirip seperti Scopus ID Bapak Ibu. Jadi untuk yang nasional kita punya ID sendiri yaitu Garuda ID. Ya, silakan Pak Gustanto. Pak Gustano dulu, silakan Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya melihat semua proses ini adalah proses yang dibuat untuk secara personal, mempunyai data pribadi masing-masing terkait dengan situasi akademik, baik penelitian, pengajaran, dan pengabdian. Itu kan poin besarnya. Jadi pertama sebenarnya yang harus disosialisasikan adalah hulunya di mana. Karena kalau saya melihat seperti ini, kita secara personal tidak berurusan lagi dengan bagian kepegawaian karena kita sendiri yang mengupload. Maka kalau melihat hulunya ini adalah SIM SDM-nya USU, maka SIM SDM USU lah yang harusnya tingkat akurasinya tinggi. Misalnya poin pertama adalah soal NIP, NIDN dan NIP. Banyak yang ngalami sampai hari ini datanya itu masih NIP Diknas dulu 13. Dan itu membuat kita karena hulunya ini belum dirapikan, maka yang lainnya Sinta, Abdimas, penelitian, SIM Abdimas dan lain sebagainya. Nah, yang mau kami adalah yang tua-tua ini yang sudah sangat out of date, sudah sangat ketinggalan pengetahuan sistem digitalisasi ini. Tentunya adalah pembimbingan atau pendampingan untuk pengisian tadi. Makanya saya bilang kalau hulunya ini SIM SDM-nya USU, ya harus dari situ semua. Itu satu poinnya. Yang kedua, kita kan memang bermasalah ini di LP, di LPPM. Bermasalahnya apa? Terkait dengan penelitian kita, posisi dari penelitian dan pengabdian kita itu masih belum jelas. Ada kalimat menunggu luaran, ada melihat belum upload, semacam banyak kata gitu. Padahal ketika kita mengcopy paste penelitian kita di LP, pengabdian kita di LPPM, harusnya dia sudah masuk ke dalam
pendataan yang ada di Sinta. Dan nanti terkait dengan penulisan yang berkaitan dengan jurnal yang terakreditasi nasional, internasional, Scopus, kan seperti itu. Jadi kalau kita jalannya ini di tengah, ya kita nanti ngalami pertanyaan-pertanyaan yaitu tadi, NIP saya masih belum berubah, nomor apa saya masih belum ini, NIDN. Artinya beginilah, saya mohon dari pihak ini fasilitator atau orang yang punya pengetahuan ini mengadakan pendampingan terkait dengan fix akurasi dari semua data. Karena gini, misalnya terkait dengan kita upload kemarin kakak. Kemudian kami yang udah tua-tua ini anaknya sudah married. Kakak itu sudah beda karena sudah ada yang berkurang dari daftar nama di kakak dan lain sebagainya. Itu teknis-teknis yang perlu. Maksud saya begini, bagaimanapun ini semua memang sudah mindset kita dulu yang kita rubah bahwa ini semua udah berada pada personal masing-masing untuk mengaktualisasi dirinya terkait nanti untuk urusan kepangkatan dan urusan pensiun. Nah kalau ini memang bisa, maka itu tadi harus dijelasin hulunya itu adalah misalnya tadi SIM SDM ini. Karena nanti kalau misalnya disinkronisasi pun, saya nggak yakin loh. Demi Tuhan saya nggak yakin bahwa yang namanya Sinta, yang namanya Penispak ini, yang namanya jangan-jangan itu proyek pusat aja, proyek-proyek yang berkaitan dengan politis gitu. Sementara kitalah yang menguatkan tentang data, akurasi data dari setiap dosen. Ya udah kita pakai SIM SDM. Karena BKN pun seperti itu. Sekarang kan BKN kayak nggak ada kerja. Kita semua mengurus pangkat, padahal di sana dulu data kita semua. Fotokopian kita semua kita kirim secara arsip-aris dalam bentuk fotokopi kepangkatan dan lain sebagainya, SK. Nah ini saya pikir buat adik-adik Sony, Aulia, tolonglah disosialisasikan bahwa hulunya ini SIM SDM, hulunya ini dikuatin, hulunya ini diakurasikan. Sehingga ke depannya ketika dia mau disinkronkan pun mau ke apapun yang nanti yang saya curiga itu cuma project aja, itu bisa gitu. Jangan sampai kita terlena dengan project orang sementara di dalam tadi LPPM belum lengkap akurasinya, LP belum lengkap akurasinya, UPP pendidikan pengajaran belum lengkap data pengajarannya, dan lain sebagainya. Makanya saya pikir ini memang ya jadinya memang terlalu personal. Setiap orang mengurus dirinya masing-masing untuk kepangkatannya. Kan itu poin besarnya. Jadi kalau bisa di hulunya ini bagus, nggak penting lagi kita lihat ada Sinta, ada Scopus, ada yang satu lagi itu ya semualah aplikasi-aplikasi itu. Karena itu nggak urusan kita gitu. Artinya urusan kita adalah internal kita baik database-nya, big datanya bagus. Ya Pak, izin Pak, berarti ini menjadi masukan juga Pak. Oke. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas. Menjadi masukan yang baik juga untuk internal di USU kita sendiri. Kita saat ini juga tentu berupaya untuk menjadi lebih baik ke depannya Bapak. Dimulai dari tadi poin utama yang saya garis bawahi adalah sistem internal kita, yaitu di hulunya terkait data kepangkatan, kemudian pengelolaan penelitian dan pengabdian yang ada di sistem internal kita. Ya semoga kedepannya memang sudah ada perencanaan, mungkin kedepannya kita akan ada dari sistem internal kita sendiri pun juga akan tersinkronisasi, baik itu juga seperti e-learning juga kedepannya akan tersinkronisasi dengan SPADA dan yang lainnya yang ada di kementerian. Nah, jadi memang masih dalam tahap Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Indra bisa menambahkan lagi Pak Indra, silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Gusnanto masukannya. Nanti saya akan sampaikan bagaimana melakukan hal itu. Tetapi lagi-lagi saya ingin
menyamakan persepsi kita bahwa hulu dari Sinta tidak ada hubungannya dengan sistem internal. Jadi dia hanya hulunya berada di PD Dikti, yang hulunya itu berada di pusat. Nah, PD Dikti kita itu ada yang di SM. Nah, cuma sekarang lagi-lagi PD Dikti itu juga bergantung dengan sistem yang terpusat, namanya sister. Nah, kalau sister kita tidak mengisi, maka PD Dikti juga tidak bisa melakukan sinkronisasi dari sister. Jadi hulunya saling bervertikal, hubungannya vertikal, Pak Gusanto. Jadi kalau tadi disampaikan misalnya sistem internal, ya insya Allah nanti saya akan sampaikan bagaimana kita merapikan sistem internal. Tapi sistem internal kita tidak bisa serta-merta terkoneksi dengan sistem pusat. Ini tidak hanya kampus kita saja, tetapi kampus mana saja. Tetapi ini jadi masukan, nanti coba kami sampaikan ke pusat, menjadi masukan untuk pusat, bahwa pusat bisa membuka keran integrasi antara sistem kita dengan sistem mereka, supaya jadi kerjanya juga mungkin lebih efektif lah, ya, lebih efisien lagi gitu ya. Tapi nanti kami coba sampaikan. Tetapi kalau dalam hal yang ini, sementara waktu ini memang ya saya harus menyampaikan sistem dari pemerintah pusat itu tetap masih berjalan sebagaimana adanya, bahwa Sinta itu hulunya dari PD Dikti untuk profil. Tetapi kalau datanya, data seperti Scopus, WOS, itu hulunya adalah Scopus sendiri, WOS sendiri, Google Scholar. Nah, bicara Google Scholar, kalau hulunya Google Scholar menjadi tanggung jawab siapa? Menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, kalau dari Scopus itu sudah otomatis, kita nggak ada ikut campur. WOS juga begitu. Tetapi kalau Garuda, Google Scholar, Pablon, itu masih ada intervensi kita sebagai seorang yang harus memasukkan artikel-artikel kita. Nah, tetapi kalau hulu dari data profil tadi yang mungkin kayak Prof. Aldi tadi namanya ada yang salah mungkin gitu ya. Kemudian tadi ada yang email tidak sinkron dengan datanya kepangkatannya, itu karena ada data hulunya yaitu PD Dikti. Lagi-lagi PD Dikti punya hulu lagi, hulunya dari mana? Sister. Jadi tidak ada kaitannya dengan internal kita, Pak. Jadi memang kita berharap internal kita juga punya database yang bagus dan bisa sinkron dengan pemerintah pusat, tapi sekarang sistem-sistem pemerintah pusat belum membuka keran untuk bisa menerima sistem-sistem yang dimiliki oleh perguruan tinggi seluruh Indonesia. Jadi ya itulah adanya, mungkin pemerintah pusat menyediakan satu sistem terpusat yang namanya Sister, PD Dikti, kemudian Sinta. Baru nanti yang riset dan pengabdian dia tidak ngambil dari punya kita, punya internal kita, punya LP dan LPPM, tapi dia mengambil dari Simlip Tapmas yang memang punya kementerian. Sehingga dana internal kita nggak masuk tuh ke Sinta. Nah, itu yang memang ya validitas datanya hanya yang ada di pemerintah pusat. Tapi saran dan masukan Pak Gustanto sangat baik. Nanti kami coba akan berikan masukan ke pimpinan dan nanti mungkin sekiranya juga bisa jadi pertimbangan pemerintah pusat melalui surat penilaian kita, rekomendasi kita. Terima kasih Pak Gustanto. Saya tambahkan sedikit Pak Sony. Silakan Ibu. Pak Gustanto, terima kasih atas masukannya, sangat berharga. Maka pada hari ini saya mengundang dekan dan para wakil dekan. Tadi kan perlu sekali ada pendampingan. Benar Pak, perlu sekali ada pendampingan di fakultas-fakultas. Saya harapannya kegiatan ini tidak hanya sampai segini. Kalau kita lihat hari ini yang hadirnya cuma 128. Bayangkan saja 128 dibandingkan dengan 1.600 dosen USU. Berarti yang melek, baru melek kita ini yang baru 128 ini mungkin. Nah, jadi kan perlu memang ada menyebarkan, atau saya sebutnya tadi memviralkan ini ke semua dosen USU. Setiap dari kita, satu dosen USU punya tanggung jawab dalam hal pemeringkatan. Kenapa? Karena data kita pribadi ini mendukung data untuk pemeringkatan USU gitu. Kita sering sekali kan melihat PTMBH yang lain, itu UGM itu bagus sekali, ITB itu bagus sekali, ini bagus. USU ini bagaimana? Ya USU ini begini karena ini kita tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi seperti akun-akun yang tadi itu untuk mendukung sebenarnya yang mendukung. Tadi sudah dijelaskan Pak Indra dengan baik mengenai data-data itu
ya kita anggap sajalah semua akun ini adalah medsosnya kita gitu ya. Kan kita juga kan pakai medsos Facebook gitu ya, Instagram. Nah, kita ubah medsos kita ke sini, ini kita lengkapi begitu. Mungkin itu Pak, nanti minta ke Bu Dekan untuk dibuat pendampingan Pak di fakultas. Jadi boleh nanti undang Pak Indra, Pak Sony dan yang lainnya ke fakultas. Terima kasih Pak Gustanto. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Gustanto dan Ibu Popi. Baik Pak Indra, kita lanjutkan Pak. Ini masih sangat antusias sekali Bapak Ibu untuk bertanya. Jadi di sini sudah ada pertanyaan lagi dari Ibu Rika Endah dari Fakultas Keperawatan. Beliau sudah memasukkan ID Pablon, sudah sukses update profile, tapi ternyata tidak tersave. Apakah itu menunggu verifikator juga untuk update ID Pablonnya? Masih mute Pak Indra suaranya. Seharusnya tersimpan Bu Rika. Apakah Bu Rika tadi sudah mengklik tombol yang paling bawah update profile? Sudah ya. Di situ sukses, tapi saya balik coba buka lagi, ternyata masih 0 gitu. Begitu. Boleh nanti Ibu chat ke saya nomor pablonnya Bu. Oh, sebentar, saya harus balik lagi. Oh, kalau nggak mungkin nanti saya jawab aja nih Pak. Oh boleh boleh. Saya coba. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Kemudian Bu Nurul ya, ini ada DM ke saya, apakah bisa? Nanti saya coba bantu Bu Listiani Nurul terkait tentang tidak bisa login. Cek email ya, saya langsung aja kayaknya di sini ya. Mungkin bisa di masing-masing fakultas dan prodi kita mengakomodir siapa saja Bapak Ibu dosen yang lupa password Pak Indra ya, ataupun lupa akun, jadi bisa kita bantu untuk updating datanya dari tim Sinta. Mungkin bisa seperti itu. Karena pun kalau di farmasi juga memang kemarin terakhir kami juga ada pendampingan juga, tapi untuk yang Sinta lama Pak Indra, belum yang Sinta baru. Sudah ada 2 gelombang kemarin kami buat pendampingan untuk updating buku dan yang lain. Jadi kemarin ada juga sebagian belum lupa password dan juga tidak bisa login Pak Indra. Dan juga ada juga yang salah data. Tapi kalau kita lihat dari yang Sinta 3 ini lebih user friendly. Oke, Pak Indra. Silakan dilanjutkan, Pak. Ya, yang punya Bu Listiani ini ada 2 akun Sinta. Berarti Bu Listiani buat 2 akun waktu itu. Satu pakai NIP, satu pakai NIDN. Bu Listiani ada di sini? Nanti saya kontak beliau kalau gitu. Tapi ada 2 berarti ya. Jadi clear ya. Kemudian ini Bu Tira. Yang GS lama itu dihapus Bu Tira. Nanti saya kasih panduannya bersamaan dengan surat yang di prodi yang akan datang ke fakultas Bu Tira. Baik Pak Indra, terima kasih. Ya, karena ada settingan di situ ya. Baik Pak Indra, terima ya. kasih. Oke Pak Indra, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi Pak Indra. Mungkin bisa juga kita singgung Pak Indra terkait Garuda tadi Pak Indra. Mungkin ini hal yang baru juga untuk rekan-rekan dosen yang ada di seluruh fakultas yang ada di USU. Mungkin Pak Indra boleh membuka Pak Indra untuk yang Garuda Pak Indra sekalian. Garuda dia harus login ya. Saya cari nama Sony nggak ada. By author. By author Pak Indra.
Saya sebagai sembiring. Sembiring. Bisa full name aja Pak Indra. Nah, banyak. Ada 3 Pak Indra. Nah, jadi itu pun juga. Ini kan ada merge Pak. Oh, oke. Kemarin udah saya merge seperti itu Pak, tapi belum ditanggapi Pak. Iya, karena saya nggak tahu lah ini adminnya Garuda ya. Ya, adminnya Garuda Pak. Jadi memang banyak, saya lihat data-data dosen yang lain pun juga banyak yang duplikasi dan juga triplikasi seperti itu Pak Indra. Jadi mungkin nanti berikutnya di masing-masing fakultas kita bisa juga sama-sama mengupdate, sama-sama kita merge. Kalaupun nanti tidak ada tanggapan, mungkin bisa nanti dari pihak universitas kita surati Pak Indra ke tim dari helpdesk dari Garudanya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kami berikan kesempatan 1 pertanyaan lagi karena kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Bu Dara. Oh, Bu Dara, silakan Bu Dara, silakan. Ya, terima kasih Pak Sony, Pak Indra. Kalau misalkan data kita ini kan sebelumnya ada di Jilip UI gitu ya. Jadi sebelumnya itu saya kan ada di UI gitu. Nah itu meng-attract atau apa istilahnya menarik data-data yang sudah sempat atas nama di Jilip UI itu untuk dipindahkan misalkan ke USU itu bagaimana, ataupun dari ResearchGate, Akademia misalkan itu bagaimana. Nah kemudian yang kedua masukan aja. Kalau boleh, misalkan kita ada center data untuk, ya tadi misalkan LP udah ada inventory datanya, misalkan LPPM sudah ada inventory datanya. Kemudian bagaimana nanti dengan SIM SDM dan kami yang punya kepangkatan itu kan udah di reviewer juga tuh semua jurnal-jurnalnya yang sudah pernah terbit gitu ya. Nah di dalam sistem kepangkatan itu sebenarnya kalau ada synchronize data juga semua data-data dosen kan yang sudah ada sintanya sudah terdaftar di situ dan ada di perpustakaan juga untuk melihat Turnitinnya gitu. Jadi sebenarnya bagaimana mensinkroniskan ya nanti untuk supaya duduk bersama semua sistem yang ada tadi centralized gitu. Jadi USU punya satu center data yang memang hasil riset luarannya tadi maupun pengabdiannya tadi jadi tidak bertindih. Mohon maaf Bu Dara. Waduh, putus nih suara. Sinyalnya nih sepertinya Pak Indra. Oke, kita tunggu. Bu Dara, mohon maaf tadi suaranya terputus Ibu. Mungkin boleh lanjutkan Ibu, ya. Oh, diulang lagi ya Pak ya? Diulang. Di yang akhir-akhir aja Bu. Oh, yang akhir ya. Yang satu tadi terdengar ya Pak ya? Ya, terdengar Bu dari mulai apa yang sinkronisasi data dari ResearchGate, kemudian yang Google Scholar dan lain sudah Bu, sudah kita catat. Dengan Akademia ya Pak ya. Nah, yang kedua itu masukan aja Pak untuk government dan e-governance USU supaya antara data yang ada di LP, LPPM, kemudian di kepangkatan kami yang sudah masuk gitu ya, kemudian yang ada di SIM SDM, jurnal-jurnal juga di perpustakaan yang pernah Turnitin gitu sudah masuk gitu tuh gimana ya cara kerjanya supaya centralized ini nggak berulang-ulang data-data kami tidak berulang-ulang gitu. Jadi kalau diminta tinggal klik tombol gitu ada di data sentralnya itu apakah sentral datanya itu USU punya dibangunkan pangkalannya atau bagaimana mungkin Bapak yang lebih pakar lagi gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Indra. Baik Bu, nanti masukannya sangat bagus sekali memang. Itulah yang kita cita-citakan bersama sejak lama gitu. Jadi itulah yang kita cita-citakan sejak lama gitu. Nah, nanti itu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agustanto juga. Jadi ya nanti saya akan sampaikan. Betul. Ya, kita kami lihat di
seperti itu. Jadi kita lihat mereka kan punya central data gitu ya. Jadi bahkan di setiap fakultasnya itu macam engineering center ya, jadi ataupun visip center. Jadi ada data-data center di bawah fakultas yang linking gitu. Jadi sehingga setiap ada luaran aja langsung linking gitu. Jadi cepat gitu prosesnya. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, Pak. Ya, Bu Dara, jadi masukannya bagus, jadi memang itulah yang kita idam-idamkan. Moga-moga ini nanti kami bisa kasih masukan, karena ranahnya bukan saya gitu ya, tapi ranahnya di Pusat Sistem Informasi dan para pimpinan terkait. Ya nanti mungkin Bu WR3 lah yang bisa menjawab, memberi masukan kali ya. Kira-kira Ya, begitu. sedang diupayakan Pak WR4 Bu. Mudah-mudahan cepat. Izin juga ini, karena ada Bu WR3 Ya, juga ini. Keluarnya sama juga dengan beberapa teman yang lain ya. Mungkin IT kita memang harus dibenahi saya pikir. Karena kalau tidak, ya kadang-kadang kita agak bosan juga Bu WR3. Kita mau input data, kita udah isikan, tiba-tiba begitu kita simpan misalnya hilang lagi semua gitu. Paling kan kita mungkin mau cobanya 2 kali Bu saat itu. Karena kita juga punya pekerjaan yang lain. Tapi begitu misalnya nggak bisa juga, ya terpaksa kita tinggali. Kadang-kadang kita lupa gitu. Karena ada beberapa pekerjaan yang lain. Jadi saya pikir kalau memang kita pengen mungkin ya katakanlah mengejar perguruan-perguruan tinggi yang lain, memang IT kita harus kita benahi semua. Ya, di prodi-prodi aksesnya juga gitu. Kadang-kadang ya sekarang ini saya lebih banyak kerja di rumah, karena kalau saya di fakultas di prodi gitu, justru nggak bisa gitu loh. Kemarin saya kena juga, selama ini saya di rumah, tapi kemarin karena ada kerjaan di prodi, saya ikut BKD di prodi justru bermasalah gitu loh. Ya. Nah ini barangkali ya mungkin lewat WR3 lah ya, bisa disampaikan ke pimpinan. Menurut saya ini sangat krusial, karena yang saya tanggapi tadi keluhan beberapa teman-teman juga ada di sana masalahnya gitu. Oke, makasih itu Ibu WR3. Supaya laki-laki ngomong juga. Tadi kan perempuan semua kan. Makasih Prof. Iya. Lakinya pendiam. Baik Bapak Ibu, sayang sekali kami mohon maaf, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Jadi saya yakin masih banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum bisa kami jawab secara maksimal, tapi kami akan berupaya untuk membantu berkoordinasi juga dengan pimpinan yang ada di tiap fakultas dan juga prodi. Sama-sama kita memperbaiki, kemudian memutakhirkan data yang ada di data Sinta dari masing-masing dosen di Universitas Sumatera Utara. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin dari pimpinan fakultas dan prodi yang telah hadir pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Indra Aulia selaku pemateri pada kegiatan kita hari ini, dan juga Ibu Wakil Rektor 3 yang telah meluangkan waktunya untuk hadir, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu WR3, Bu Prof Popi. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Bu Popi dan semua narasumbernya. Terima kasih ya Pak Indra, Pak Sony. Terima kasih. Bu. Izin live. Ya izin ya Bu, Pak. Bu, terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Iya. Amin. Sehat selalu Bapak Ibu. Amin. Amin. Amin.